Selamat sore. Sore. Hari ini kita kedatangan dokter yang kita banggakan, Dr. Wisnu Setiawan, SPOG, konsultan fertility dan endokrinologi dari Rumah Sakit Brawijaya Tangerang. Hari ini kita beruntung, pemirsa, bahwa dokter datang jauh-jauh, ya, untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Betul. Tentunya kepada ibu-ibu nih. Betul. Ya, sehingga mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang hal-hal kewanitaan lah ya. Ya. Soal kandungan, soal-soal lain lah. Nanti kita boleh mendengarkan cerita dokter nih, apa yang menarik sehingga bisa mengedukasi terutama kepada ibu-ibu muda nih. Ya. Sekarang seperti itu. Betul. Silakan Dok, diperkenalkan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Doni. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Wisnu Setiawan. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan keminatan khusus di bidang infertilitas, gangguan kesuburan, dan juga bedah minimal invasif atau di dunia medis kita kenal dengan laparoskopi maupun histeroskopi. Oh, oke. Jadi mau cerita dikit ya mengenai gangguan kesuburan itu. Gangguan kesuburan itu apa sih sebenarnya? Ya. Gangguan kesuburan itu adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 1 tahun, hubungan suami istri teratur, tapi belum juga memiliki keturunan. Dalam hal ini pasangan tersebut tidak menggunakan alat kontrasepsi tentunya. Sedangkan untuk yang dimaksud dengan bedah minimal invasif adalah pembedahan lubang kunci, istilah kalau bahasa Indonesianya, atau pinhole operation, ya, dimana kalau kita mungkin gambaran ibu-ibu atau para wanita itu bahwa pembedahan itu memerlukan sayatan yang besar seperti gambarnya operasi sesar. Kalau yang lalu kan orang besar-besar gitu Dok ya? Gambarnya sesar aja Pak. Oh, sesar ya, besar. Atau ada operasi tumor yang harus begini. Nah, dengan bedah minimal invasif ini kita bisa melakukan pembedahan melalui lubang kecil, hanya sayatan seukuran 1 cm, ya, ditambah beberapa tambahan lubang kecil setengah senti bisa 2 atau 3. Dengan bantuan alat-alat teleskop, dengan bantuan alat-alat khusus, gunting, clamp, grasper, ataupun alat untuk menghentikan perdarahan yang dimasukkan melalui lubang yang sudah dibuat tadi. Jadi hasilnya menghasilkan luka sayatan lebih sedikit, lebih kecil. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apa keuntungannya teknik ini dibandingkan teknik yang kita sudah kenal selama ini? Tentu saja dengan luka sayatan lebih kecil, nyeri yang dirasakan oleh pasien lebih sedikit. Lebih sedikit, lebih minimal sekali. Jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bagaimana operasi itu. Salah satu hal yang membuat pasien itu takut untuk menjalani suatu operasi adalah nanti nyeri nggak? Nyeri, betul. Nanti habis operasi saya bisa beraktivitas seperti biasa nggak? Betul. Sehat apa tidak? Nah, syukurnya alhamdulillah dengan teknik operasi ini memungkinkan penyembuhan yang lebih baik buat pasien. Pasien bisa dapat beraktivitas lebih awal, bahkan kadang-kadang bisa 1-2 hari kemudian kita pulangin dan bisa beraktivitas seperti biasa. Penggunaan obat-obat pereda nyeri itu juga lebih minimal pada pasien ini. Kenapa? Ini dimungkinkan karena luka sayatan yang kita buat lebih kecil. Selain itu, keuntungan dari teknik operasi ini adalah kita dibantu dengan teleskop dengan pembesaran khusus bisa sampai 4 kali. Jadi kita bisa melihat adanya kondisi-kondisi anatomi, kondisi-kondisi kelainan-kelainan yang mungkin terlewat dari mata telanjang, ya. Dari mata operator telanjang itu kita nggak lihat, tapi dengan bantuan teleskop ini bisa lebih detail, lebih jelas, sehingga lebih memungkinkan kita untuk menghindari resiko cedera pada organ-organ yang tadi kita nggak lihat. Selain itu juga lebih teliti, lebih detail untuk mengangkat penyakit-penyakit yang harus diangkat tidak terlihat tadi misalnya dari secara mata telanjang. Selain itu juga dibekali dengan teknik-teknik untuk menghentikan perdarahan yang lebih baik, yang membebaskan perlengkatan lebih baik, dan dampak dari pasca operasi perlengkatan yang ditimbulkan juga lebih minimal dibanding dengan teknik operasi konvensional. Jadi mungkin itu sedikit gambaran mengenai laparoskopi. Jadi kondisi dengan teknologi baru mungkin Dok ya, atau bagaimana nih Dok?
Ini sebenarnya teknologi udah lama. Oh, Pak. udah lama. Ini di Indonesia mungkin dari tahun 80-an lah, ya udah lama. Tapi terus berkembang ya seiring dengan perkembangan alat kedokteran, teknik-teknik operasi juga semakin maju. Jadi sekarang ini udah semakin populer dan bahkan mungkin sebagian besar kalau mau mungkin kan di kota-kota besar sekarang teknik-teknik operasi untuk mengangkat tumor segala macam itu dalam hal tumor jinak ya. Ini tidak bisa kita lakukan pada tumor yang ganas. Nah, itu kalau bisa memungkinkan itu bisa dilakukan dengan teknik laparoskopi ini karena manfaat yang dirasakan oleh pasien dalam hal penyembuhan dan perengketan pasca operasi yang lebih minimal ini lebih menguntungkan buat si pasien tentunya. Artinya lebih detail ya dok ya? Lebih detail, lebih teliti, lebih detail ya. Hasil yang didapat juga lebih baik buat si pasien. Apalagi kalau kita bicara masalah berkaitan dengan yang tadi infertilitas, dengan masalah gangguan kesuburan. Kita angkat tumornya, tapi di sisi lain juga kita ingin mempertahankan fungsi yang masih baik. Misalnya fungsi indung telur yang masih baik kita pertahankan, kita nggak mau ambil, kita mau tinggalkan. Nah, dengan bantuan pembesaran teleskop tadi, dengan bantuan alat-alat untuk menghentikan perdarahan yang lebih detail, kita bisa mengkonserv atau mempertahankan kesuburan si wanita tersebut. Oke, begitu dok ya. Nah, ada hal yang menarik mungkin dok, yang tadi banyak saudara-saudara kita mungkin yang anak itu menjadi harapan ya, penerus kira-kira begitu. Persis, ya. Betul sekali. Nah, ini yang orang sampai berobat ke luar negeri, kadang-kadang kita dengar cerita miris ya, uang habis banyak dan sebagainya, tetapi hasil juga mereka tidak dapatkan gitu loh. Nah, seperti apa itu dok kira-kira? Belum cerita. Ini ada dua faktor ya, ada dua topik yang saya mau pisahkan. Yang satu masalah berobat ke luar negeri, yang berikutnya lagi masalah infertilitas yang sudah menghabiskan biaya tapi belum berhasil. Betul. Oke. Yang saya bahas dulu masalah berobat ke luar negeri. Nah, ini masalah persepsi yang saya rasa harus kita perbaiki ya. Karena dari sisi teknologi ya, dari sisi teknik operasi, dari kemampuan SDM kita sekarang udah nggak kurang ya dok ya. Nggak kalah harus betul. dengan teknik luar negeri. Tetangga seperti Singapura, Malaysia ya. Nah, cuman kadang-kadang mereka mendapatkan benefit lain seperti misalnya biaya obat yang lebih murah. Biaya obat, kalau masalah biaya, kita ngomong masalah biaya obat itu kita bicara masalah policy atau kebijakan. Pajak, perpajakan dan sebagainya ya. Yang kedua, kadang-kadang pihak luar negeri itu lebih pintar mengemas medical tourism nih, saya sebut sebagai medical tourism nih, dengan bonus-bonus misalnya penjemputan, fasilitas service wisata, jadi service ya. Mungkin juga ada wisatanya mungkin. Ya, mungkin semacam itu. Jadi ada juga yang beberapa yang ngomong kita ke sana, kita dapat pengobatannya, kita dapat lihat-lihat pemandangannya juga sambil wisata lah. Iya, wisata. Betul. Tapi nggak usah khawatir, itu juga sekarang udah dipikirkan oleh para penyedia layanan kesehatan di Indonesia. Jadi masalah medical tourism ini juga menjadi satu aspek yang kita juga perhatikan ya. Jadi nggak hanya berkutat di masalah medis saja, tapi juga kita juga menservis si pasien itu. Kan sayang devisa kita lari ke luar negeri. Dan kalau dengar dari cerita beberapa pasien yang sudah keluar negeri, ada beberapa juga yang nggak puas, datang ke sini, udah habis di sana, balik ke sini lagi. Banyak dok ya? Banyak. Artinya sudah berangkat berobat ke luar negeri, tidak mendapatkan hasil kepastian, apa yang diharapkan, akhirnya berobat. Iya. Dan berhasil dok ya? Dan tergantung kasus Pak. Tergantung kasus. Kalau kita ngomong masalah kasus yang berat, kasus dengan keganasan, itu kita nggak pernah bicara masalah sembuh. Betul. Tapi survival rate. Nah, tapi intinya kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kita berpikir kita mau berobat, kita mesti bicara masalah kontinuitas. Kan misalnya kalau udah berobat, habis itu kan nggak, misalnya operasi deh, kadang-kadang nggak selesai setelah operasi. Pasca operasi harus diperhatikan. Kadang-kadang kelanjutan pasca operasi ya, misalnya yang harus menjalani kemoterapi, radiasi itu gimana. Nah, ini sering diabaikan. Atau pasien-pasien, kalau saya ya kasus infertilitas, habis melakukan operasi, masuk ke misalnya tata laksana infertilitas atau pengobatan sampai bayi berumur 3 bulan. Nah, ini nggak dipikirin. Kadang-kadang misalnya ya,
habis operasi terus ada hal yang tidak diinginkan. Nah biasanya kalau orang kita berobat ke luar negeri nggak berani ngomong. Oh balik ke sana males pergi jauh. Padahal kan namanya komplikasi di mana saja sama. Semua orang yang melakukan tindakan pasti beresiko untuk komplikasi. Nah, kalau di kita misalnya ada masalah sesudah itu kan dia bisa datang lagi. Bypass juga mungkin bisa dok ya? Tergantung. Ada beberapa kasus yang kita bisa komunikasi dengan pasien. Jadi kalau kita bilang purnajualnya lebih terjamin. Artinya lebih komunikasi ya. Kita paskanya lebih enak ya. Nah, jadi kita kadang-kadang bingung juga nih dapat pasien pasca operasi di luar negeri datang ke kita. Kita mau ngapain ceritanya kita nggak tahu, jadi ibaratnya kita dapat pahitnya aja. Nah ini kadang-kadang kasihan pasien bukannya. Udah habis banyak. Ya kan uang udah. Yang muncul di media sosial, yang muncul di cerita-cerita yang bagusnya saja. Dari sisi marketing mungkin betul. Mereka cerita hal-hal yang bagus, tapi cerita yang komplikasi kan juga banyak dan tidak pernah diekspos. Betul. Nah ini yang kadang-kadang kurang fair. Kurang fair betul. Yang kedua, kalau top poin kedua adalah sudah habis banyak untuk masalah gangguan infertilitas belum berhasil. Kalau kita ngomong masalah gangguan infertilitas itu aspeknya banyak, pria, wanita, ya. Nah, jadi kadang-kadang nggak selesai di wanitanya saja, si prianya juga gimana. Dan kita juga mesti lihat kapan dia start melakukan terapi pengobatan untuk gangguan kesuburannya itu. Makin tua usia si wanita, makin kecil peluang keberhasilan keberhasilan mendapatkan buah hati. Karena apa? Kita bicara masalah cadangan telur yang makin turun. Yang kedua kita bicara masalah kualitas sel telurnya juga yang sudah makin turun. Dan itu sayangnya sampai saat ini sama kayak kita ngomong masalah penuaan, itu suatu proses yang irreversible, nggak bisa dibalikin lagi. Nah jadi kadang-kadang kalau kita dapat pasien dengan yang udah tua segala macam, yang kita bisa lakukan kita adalah mencoba melakukan itu. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan nih faktor-faktornya apa. Banyak dok ya faktornya ya. Psikologis stres dan sebagainya. Betul sekali. Pertimbangan-pertimbangan itu mempengaruhi banyak ya dok ya. Betul sekali. Makanya penting kalau ibaratnya mau berobat infertilitas itu siap lari maraton. Habis ini dan mesti ada komunikasi yang jelas antara dokter dengan si pasien. Rencananya apa? Abis ini apa? Tahapannya harus jelas. Misalnya habis operasi, tekan dengan obat, habis itu masuk program infertilitas, berapa siklus kita coba, alami belum berhasil, naik ke inseminasi nggak berhasil, masuk ke bayi tabung. Nah itu harus jelas, ada target waktunya. Nah target ini rencana ini kita paparkan di awal dengan pasien, jadi dia bisa ngelihat nih, nah dia akan ngelihat kan, yang satu masalah waktu, dia sesuaikan dengan kegiatannya. Yang kedua dia lihat juga masalah pembiayaan. Dia bisa nggak nih sampai segini? Artinya dok, keterbukaan pasien juga diperlukan ya dok ya. Betul, keterbukaan tidak hanya pasien, tapi juga dari kami sebagai tenaga kesehatan. Bagaimana sih peluang si pasien ini? Nah, itu kita harus ngomong secara fair dengan si pasien. Betul, artinya maksud saya secara kejiwaan dan sebagainya pasien juga harus terbuka ya. Persis. Harus terbuka sekali. Oh gitu. Nah dok, mungkin ada tip khusus pasangan muda dok. Apa nih yang kira-kira yang harus dijaga? Kadang-kadang kita kasihan dok, melihat pasangan-pasangan muda berharap orang tuanya, mertuanya berharap, tetapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan tak kunjung apa yang diharapkan kira-kira. Sekarang tuh yang cukup menggembirakan adalah tingkat literasi masyarakat kita lebih baik. Artinya mereka udah banyak membaca, media sosial juga banyak, dari internet juga. Mereka lebih banyak mendapatkan akses informasi. Jadi kesadaran akan gangguan kesuburan, kesadaran akan tadi masalah-masalah tumor kandungan itu lebih dini. Ada yang namanya persiapan pranikah, ada yang konseling prakonsepsi. Jadi sekarang yang mengembirakan adalah pasangan-pasangan muda ini sebelum menikah udah ada beberapa yang datang ke kami untuk melakukan pemeriksaan dulu, screening. Ya, jadi lebih dini adanya masalah itu diketahui lebih baik. Lebih baik ya. Saya kasih contoh, misalnya. Nggak tabu ya dok ya? Nggak tabu ya. Jangan tabu lagi. Jangan sampai kecewa. Jangan sampai kecewa. Saya kasih contoh tadi, misalnya tadi saya sebut definisi gangguan infertilitas 1 tahun menikah belum mendapat keturunan. Nah, tapi kalau seorang wanita ini udah ada keluhan
sebelumnya yang bisa mengarah ke gangguan kesuburan, misalnya nyeri haid, atau haidnya banyak, haidnya nggak teratur, itu nggak usah nunggu setahun, langsung periksa. Kalau perlu sebelum menikah dia masih gadis periksa. Saya kasih contoh misalnya pada kasus endometriosis, kista coklat, orang awam kenalnya dengan kista coklat. Ya, itu apa sih? Penyakit di mana lapisan endometrium yang harusnya berada di dalam rahim itu tumbuh di luar dari tempatnya. Tumbuhnya bisa di mana? Bisa di endom telur, kita sebut sebagai kista endometriosis. Tumbuhnya bisa di sela-sela otot rahim, kita kenal sebagai adenomyosis. Bisa juga di tempat-tempat yang jauh. Artinya itu yang disebut apa? Kandungan di luar bukan ya? Bukan, kehamilan luar kandungan beda lagi. Ini kista coklat. Nah, ini berpengaruh dalam hal nyeri haid, sampai kadang-kadang mengganggu aktivitas dan mengganggu pekerjaannya, mengganggu fungsi seksnya, dan mengganggu kesuburannya. Kalau ini kita bisa deteksi di awal, mungkin waktu dia remaja sebelum menikah, kita bisa tekan perkembangan si kista ini, sehingga dampaknya gangguan-gangguan yang tadi ditimbulkan yang bisa mengganggu produktivitas terhindar. Yang kedua, kista ini merusak cadangan telur yang ada pada si wanita tersebut. Nah, dampak penurunan cadangan telur pada wanita itu bisa kita hentikan, mungkin perlambat dengan bantuan obat-obatan di awal. Dan juga kerusakan-kerusakan saluran telur, kerusakan organ dalam itu juga bisa kita hindari. Nah, jadi kalau di awal lebih bagus. Kalau misalnya ketahuan lebih dini, nah nanti tim dokter yang akan melihat apakah ini perlu dilakukan tindakan operasi atau tindakan konservatif. Nah, untungnya kalau misalnya harus dilakukan tindakan operasi itu juga ada pilihan pada pasien. Beberapa pilihan tentu saja kalau kita ngomong masalah gangguan kesuburan, tindakan operasi ini kadang-kadang justru bisa menghilangkan lebih banyak cadangan telur yang sudah ada, yang masih tersisa dibandingkan kalau tidak diapa-apain. Nah, jadi pemilihan tindakan operasi itu juga mesti hati-hati dan juga dikomunikasikan dengan pasien. Misalnya dengan teknik yang saya sebutkan tadi, tindakan laparoskopi, itu memungkinkan untuk melakukan tindakan konservatif yang lebih baik. Tujuannya untuk mempertahankan cadangan telurnya lebih baik pada si wanita tersebut. Mencegah kerusakan-kerusakan jaringan yang masih sehat, membebaskan pelengketan. Jadi banyak, semakin dini kita ketahui ada gangguan, semakin baik juga peluang si wanita ini untuk terbebas dari penyakit tersebut, semakin makin baik juga peluang untuk mendapatkan keturunan. Jadi lebih dini lebih baik. Artinya dikontrol lebih awal. Persis. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan nunggu sakit dulu. Jangan tunggu sakit dulu. Preventif dan promotif lebih baik. Itu bahasanya dibanding ngobatin. Luar biasa, Dok. Ini mudah-mudahan walaupun singkat waktunya bisa mengedukasi, Dok. Amin. Artinya kemanfaatan dokter datang ke saibumi.com artinya bisa mengedukasi lah, terutama kepada pasangan muda dan sebagainya. Artinya jangan pikir tunggu sakit, punya gejala dan sebagainya. Lebih awal sering lakukan kontrol. Kira-kira seperti itu. Dok, boleh ceritakan sedikit ini tentang Rumah Sakit Brawijaya yang ada di Tangerang, supaya teman-teman bisa sedikit mengetahui lah di mana tempatnya dan sebagainya. Kira-kira begitu, Dok. Jadi Rumah Sakit Brawijaya Tangerang itu sebenarnya udah berdiri lama, semenjak 2013 ya. 2013 sudah berdiri. 13 dan kita bergabung dengan grup, tadinya namanya bukan Brawijaya, Permata Ibu, dan kita bergabung dengan Brawijaya di sekitar tahun 2019. Dan semenjak itu banyak perbaikan-perbaikan dan layanan-layanan baru yang kita bisa sediakan ke masyarakat. Dan salah satu unggulan yang kami tawarkan dari layanan kesehatan di Rumah Sakit Brawijaya adalah layanan gangguan kesuburan ini, gangguan haid, gangguan menstruasi, dan layanan pembedahan bedah minimal invasif. Jadi memungkinkan untuk penyembuhan yang lebih baik, luka sayatan lebih ringan. Dan saya belum cerita juga tadi ada masalah histeroskopi. Jadi selain laparoskopi penolong ke rongga perut, kita juga melakukan tindakan histeroskopi, memasukkan teleskop kecil ke dalam vagina untuk menilai kondisi di dalam rongga rahim. Kontrol yang lebih. Biasanya ini bermanfaat pada satu pasangan wanita yang mengalami gangguan kesuburan. Kadang-kadang di USG nggak ketahuan apa-apa.
Begitu kita masukkan teleskop, kita masukkan kamera ke dalam rongga rahim, mulai terlihat tuh ada polip-polip kecil, ada peradangan yang tadinya tidak terlihat dari USG transvaginal sekalipun. Ya, itu. Yang kedua, misalnya pada kasus-kasus dengan gangguan perdarahan, perdarahannya lama, banyak, tidak selesai-selesai. Saya baru dapat kemarin ada seorang wanita masih gadis udah umur 39, 4 tahun mengalami perdarahan yang tidak terdeteksi dari pemeriksaan USG atau pemeriksaan fisik lainnya. Dan dia masih gadis. Nah, dengan teknik pemeriksaan hysteroscopy ini, alatnya kecil, diameternya 3 mm, kita bisa masukkan alat ini tanpa merusak selaput darah si wanita tersebut. Kita bisa evaluasi ke dalam rongga rahim, ternyata kita bukan adanya polip. Nah, kalau pada tindakan hysteroscopy ini, tergantung, ada yang bisa kita langsung koreksi langsung, ada yang mesti dengan pembiusan. Nah, pada kasus ini kita lakukan terapi dan pasien tersebut syukur dah terbebas dari keluhan perdarahan. Wah, luar biasa, Dok. Jadi dengan teknik-teknik bedah minimal invasif ini banyak memberikan manfaat ya pada wanita lah. Tidak hanya pada yang udah menikah sebenarnya. Pada yang belum juga, menikah, Dok, ya? pada wanita-wanita yang baru menikah. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat. Jadi kesimpulan saya lihat ini tidak perlu juga sibuk untuk keluar negeri, ya. Amat disayangkan karena di rumah sakit kita di Indonesia, ya, khususnya yang ada di Brawijaya Tangerang sudah siap ya, Dok, untuk seperti itu. Amin. Artinya kita bisa menjamin kepada pasien dan sebagainya untuk kita layani dengan maksimal lah kira-kira gitu. Amin, Dok, ya. Mudah-mudahan, Dok, dengan waktu yang singkat, lain waktu kita bisa ngobrol santai lagi, tetapi hari ini bisa mengedukasi lah paling tidak, ya, Dok, sama-sama, Pak, supaya masyarakat kita, ibu-ibu muda dan sebagainya ini bisa memahami persoalan, paling tidak bisa nanti kalau mau lebih jauh lagi mengetahui dengan persoalan-persoalannya, silakan datang menghubungi Dr. Wisnu Setiawan yang ada di Brawijaya Tangerang. Nggak jauh kok. Oh, enggak, betul. Iya. Oke, Dek. Dok, terima kasih. Selamat sore. Sama-sama. Sukses selalu, Dok. Ya.